Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi awalan bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, marilah kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap saat Allah memberikan nikmat kepada kita yang kita sendiri merasakan ataupun tidak merasakan, yang kita sendiri meminta kepadanya ataupun kita tidak meminta, tetapi karena kebutuhan Allah selalu cukupi, yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang terpenting mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu syukur kita dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah. Yang selanjutnya mari kita pergunakan nikmat tersebut untuk jalan kebaikan, utamanya yaitu dengan menghadiri majelis taklim pada pagi hari ini sebagai pemanfaatan waktu yang kita belanjakan pagi hari ini, yaitu waktu yang sangat bermanfaat. Karena waktu umur kita itu sangat pendek tapi hisabnya nanti panjang. Katanya begitu. Maka daripada itu semoga tiap detik, tiap menit, dan mungkin nanti tidak sampai berjam-jam, insya Allah waktu kita pergunakan untuk mengupgrade keimanan dan keilmuan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang selanjutnya sholawat dan juga salam monggo kita hadiahkan selalu. Sholawat dan salam ini untuk Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga kita diberikan keistiqomahan menjalani kehidupan kita sehari-hari atas dasar petunjuk dari beliau, yaitu ajaran agama Islam. Kemudian kita juga berdoa memohon kepada Allah kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali. Semoga pertemuan tidak hanya sebentar, tapi pertemuan kelak sampai di surga, ngeten nggih. Amin. Tanpa sadar kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah, bulan terakhir bulan Hijriyah, bulan Islam. Dzulhijjah. Kalaulah orang-orang yang sekarang sedang di tanah suci itu sedang mempersiapkan untuk ibadah haji, nanti puncaknya itu ya tanggal 9, 10, 11, 12, 13 itu. Sedangkan kita yang di Indonesia ya kita belum bisa berangkat ke sana, maka ya setidaknya kita persiapkan atau minimal melakukan amalan-amalan yang serupa nilainya dengan ibadah haji. Nah, diantaranya yaitu melaksanakan sholat
berjamaah di masjid. Dalam sebuah riwayat hadis itu dijelaskan, barang siapa yang melaksanakan ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan sebelumnya itu sudah berwudu terlebih dahulu dari rumah. Nah ini bedanya. Jadi berwudu terlebih dahulu dari rumah, mutatahhiran, dalam kondisi suci, bersuci, kemudian berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka ibadahnya sama seperti ibadah haji nilainya. Kemudian juga yang lainnya yaitu membaca zikir subhanallah, tasbih, kemudian tahmid alhamdulillah, dan juga takbir Allahu Akbar masing-masing 33 kali setelah selesai sholat. Nah itu juga sama, lebih baik daripada jihad dan juga ibadah haji. Kemudian juga ada yang selanjutnya, saya ambil 3 mawon, yaitu berbakti kepada orang tua, wabil khusus yaitu kepada ibu. Karena dulu diriwayatkan ada seorang sahabat Nabi, tapi masih muda, kemudian datang kepada Kanjeng Nabi ingin masuk daftar sebagai tentara, sebagai prajurit suatu peperangan. Tetapi Rasulullah niku orangnya sangat selektif, tidak mudah mengasal ya silakan atau berikan izin. Rasulullah sangat selektif, membuktikan bahwa beliau sangat cerdas dalam memilih sesuatu. Nah itu kemudian pemuda tersebut ditanya, apakah kamu masih mempunyai keluarga? Masih. Mempunyai ibu? Masih. Ya sudah, kamu pulang saja ke rumah, kamu birrul walidain kepada ibu kamu, dan itu lebih baik daripada kamu berjihad dan melaksanakan ibadah haji. Maksudnya suatu saat nanti kalau sudah tiba masanya, kamu boleh untuk berangkat berjihad. Nah itu 3 saja amalan yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita selama penantian menunggu dipanggil haji. Kalau yang sudah dipanggil haji atau sudah melaksanakan haji, mboten napa-napa. Bukan berarti sudahlah saya tidak perlu berangkat haji, cukup ini saja, cukup melakukan amalan ini saja, ya tidak begitu juga. Bagaimanapun kita tetap ingin menyempurnakan rukun Islam yang terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini materi kita masuk melanjutkan dari pembahasan kitab ini, yaitu judulnya yaitu memperbaharui keimanan yang usang. Jadi iman itu naik turun, dijelaskan pasang surut, dijelaskan naiknya itu dengan ketaatan dan menurunnya itu dengan kemaksiatan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawbu fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iman dalam hati salah seorang di antara kamu akan usang dan lusuh seperti usang dan lusuhnya pakaian. Oleh karena itu mohonlah kepada Allah Ta'ala agar Allah memperbaharui iman dalam hati kita. Hadis riwayat Tabrani dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman itu letaknya di dalam hati. Jadi bukan di kepala atau di akal gitu. Maka kalau kita lihat beberapa peristiwa itu tidak selamanya harus dinilai dengan rasio akal kita, karena mungkin nggak masuk akal. Tapi pakainya adalah pakai bahasa hati atau bahasa iman. Contoh seperti peristiwa yang akhirnya menghasilkan perintah sholat, yaitu peristiwa apa Bapak Ibu? Isra dan Mi'raj. Itu kalau dinalar dengan akal, niku mboten masuk akal. Perjalanan 1 hari 1 malam itu sudah bisa singgah dari tempat satu ke tempat lain, kemudian sampai ke langit, kemudian kembali lagi. Jadi ibarat berangkatnya habis isya, datangnya sebelum subuh,
Sehingga subuh bertemu dengan orang-orang kemudian disampaikan, saya tadi malam begini begini, nggak masuk akal. Tapi bagaimanapun karena itu, ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj niku refleksinya Bapak Ibu itu salah satunya sebagai ujian untuk orang-orang yang beriman. Apakah memang betul mereka itu yakin dengan Kanjeng Nabi Muhammad atau tidak? Karena setelah kejadian itu, ketika Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan peristiwa tersebut, banyak orang yang goyah imannya. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang mendapatkan gelar As-Siddiq, namanya Abu Bakar, tetapi kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq itu karena senantiasa mempercayai apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah. Jadi apapun yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, saya orang yang paling pertama, yang paling percaya. Niku Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan seperti itu, otomatis orang-orang terdekat beliau pun juga ngikut. Niku pentingnya orang yang punya kekuasaan nih Pak. Orang kalau punya nama itu penting ya. Nek pentolane pun oke sedanten nih. Oke sedaya nggih niku. Jadi ada kalanya sesuatu itu nggih memakai rasio akal kita yang masuk akal. Tapi kalau soal keimanan itu tempatnya memang di hati. Nah niku persoalan hati itu nggih mboten enten sing ngertos. Kadang nggih wolak-walik hatine. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad memberikan doa contoh doa kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Nah niku doa kita. Nah ini maka karena kondisi hati kita itu wolak-walik Bapak Ibu, kadang bercahaya, kadang gelap gulita, kadang hati kita itu hidup, kadang hati kita itu sakit. Yang penting tidak sampai mati. Soalnya kalau hati sudah mati itu keras, mau mendapatkan nasihat sehebat apapun motivatornya, sehebat apapun kiainya, kalau memang sudah mati hatinya niku nggih mboten peka. Susah, sulit. Karena hatinya sudah tertutup, dan hati yang tertutup itu saking kerasnya dosa yang tidak segera diistighfarkan, dosa yang segera tidak dibersihkan. Ya, itu dalam sebuah riwayat hadis, ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan atau dosa, itu satu titik langsung nancep di hati, tik gitu. Kalau berbuat dosa yang banyak, titik sampai penuh. Nah, ketika dia segera dibersihkan dengan istighfar, itu bersih kembali dan mengkilap kinclong kembali. Tapi kalau tidak segera beristighfar, tidak minta ampun kepada Allah, ya sudah, nanti lama-lama akan susah gitu. Seperti cermin kita nih Pak. Padahal Bapak Ibu cermin pun bertahun-tahun gitu. Paling di pojok-pojok nih kok ngenten titik-titik ini. Jadi kok jangan sampai penuh Pak. Sampai penuh nih kok repot ibu-ibu nggih mboten iki setengah ayu nih. Soalnya sing setengah pun mboten pemarat napa mboten jelas. Nah, kemudian hati tersebut ini bisa dibersihkan diantaranya dengan istighfar niku. Salah satunya istighfar. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad pun memberikan contoh bahwa beliau sendiri pun nabi yang sudah dijamin masuk surga, atau istilah lainnya nama Islamnya itu maksum. Maksum itu terbebas dari kesalahan dan dosa, sampun terjamin dan dijamin masuk surga. Bebas dari dosa pun masuk surga. Tetapi beliau setiap hari masih sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Sholatul lail, sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak nih. Mungkin kalau kita nggih sampai cokot jingklong kali napa gringgingen napa pun mboten betah niki Pak. Keju nggih. Kemudian beliau ditanya oleh Sayyidah Aisyah, panjenengan iki pun dijamin mlebet swarga tapi kok tetap masih sholat, masih istighfar. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan, apa salah kalau saya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Ingatan? Luar biasa Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mempunyai kewajiban. Ini wajib hukumnya.
yaitu untuk senantiasa mengupgrade hati kita, memperbaharui keimanan kita agar hati kita ini tidak mati atau tidak usang. Maka kita akan bahas nilai-nilai ruhiyah hadis yang terkandung dalam hadis tadi, yaitu hal-hal yang menyebabkan usangnya keimanan. Yang pertama, ngapunten iki langsung disebut dalam kitab ini, meninggalkan tilawatul Quran. Niki yang pertama nih, tilawatul Quran. Jadi perumpamaan hati yang pemiliknya tidak membaca Al-Quran itu seperti rumah yang reot. Rumahnya reot, kadang kudu mawas diri, mungkin enten gempa napa enten angin banter ambruk. Niku perumpamaannya. Jadi di saat kita membaca Al-Quran, maka hatinya akan kokoh, keimanannya akan kokoh. Nah ini bisa dicobi Bapak Ibu. Paling mudah kita membaca Al-Quran itu setiap selesai sholat. Pun niku mawon. Soalnya nih, misalkan membuat jadwal sendiri kadang niku mboten sempet, betul nyanda. Nanti jam sekian. Yang paling mudah, yang paling ingat, yang paling gampang, setiap selesai sholat. Pun niku mawon. Pastikan kita sholat 5 waktu nggih Pak nggih. Mustahil mboten sholat 5 waktu. Soalnya ibu-ibu yang datang bulan, atau mungkin yang sudah tidak datang bulan, saya yakin pasti bisa. Setelah selesai sholat atau mungkin sambil menunggu, kalau misalkan berjamaah sambil menunggu qomat, sambil sekarang itu kan nopo-nopo pun gampil Pak Ibu. Dan HP pun ada aplikasi. Kalau tidak ya setiap selesai sholat hanya 1 halaman saja pasti kita bisa. Yang tidak bisa itu karena memang banyak alasan. Pun niku mawon. Banyak alasan. Pasti kita setiap hari sholat 5 waktu kita coba setelah selesai sholat niku. Atau ngapunten, ada salah satu teman guru di SMP IT Al Huda itu ngapunten, beliau niku sampun sudah meninggal tapi kebiasaan beliau itu setiap pagi, sebelum melakukan aktivitas mengajar itu senantiasa mendahulukan tilawatul Quran. Ustaz Pak Kasanto mungkin sampun ngertos niku, almarhum Ustaz Sumiti. Niku setiap pagi datangnya selalu awal. Saya sendiri yang ada di pondok itu sampai malu kadang. Kita baru selesai dari masjid, pulang dari masjid, ngoprak-oprak santri ayo segera mandi segala macam, beliau udah datang duluan. Keteladan banget ini beliau. Kemudian setelah itu sebelum masuk jam ngajar itu beliau selalu buka mushaf itu. Pokoknya kalau bisa itu membaca Al-Quran itu khatam karena punya targetnya seperti biasa nih, one day one juz niku. Targetnya itu sebelum aktivitas apapun kalau bisa baca Al-Quran nih. Jadi menjadikan Allah itu nomor 1 sebelum yang lainnya. Masya Allah luar biasa. Dan ini kita sakit Bapak Ibu, kita coba. Sehingga apa? Iman kita selalu dipoles setiap hari dengan membaca Al-Quran ini. Nah niki hadis ini pripun? Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan melimpah kebaikannya, sedangkan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran akan sedikit kebaikannya. Termasuk diri kita sendiri, kalau kita sering membaca Al-Quran akan banyak kebaikan dalam keimanan kita, dalam diri kita. Kemudian yang kedua yaitu jarang berzikir dan bermalas-malasan. Kembali lagi Bapak Ibu, zikir yang paling gampil yaitu setelah selesai sholat. Kalau misalkan mau mengistiqomahkan zikir pagi dan sore, monggo. Saya tadi pagi belum sempat zikir pagi. Setelah selesai sholat, maka saya baca zikirnya itu ketika perjalanan dari sana ke sini. Alhamdulillah saya hafal zikir pagi hari. Jadi saya baca tadi selama perjalanan dan bacanya santai karena sambil menikmati jalan. Ternyata adem ya Pak. Insya Allah. Nah jadi ketika kita jarang berzikir,
jarang menyebut nama Allah, jarang mengingat Allah, ya berarti nggih pripun? Di dalamnya itu termasuk ngapunten suatu kemunafikan. Pripun nggih? Allah niku pun memberikan nikmat kathah-kathah Bapak Ibu. Nikmat yang banyak sekali. Nah, matur suwun kita itu kan dengan nyebut Allah. Matur suwun ya Allah, alhamdulillah. Kemudian cara bersyukur yang selanjutnya dengan melaksanakan ibadah sholat. Di saat kita tidak melaksanakan sholat, padahal sholat itu adalah bacaan-bacaan doa dan zikir, maka kita tidak bisa memoles keimanan itu. Nah, orang-orang yang malas berzikir itu adalah orang-orang munafik. Adalah orang-orang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Gusti Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka malas-malesan. Dan ketika mereka berdiri depan manusia itu melakukannya tuh riya. Kalau sendiri malas-malesan, kadang ngerokat cepet-cepet nih kok. Tapi kalau depan orang, masya Allah, Allahu Akbar, usul katanya. Ini kok na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat nifak. Kemudian mereka itu tidak menyebut nama Allah illa qalila, kecuali sangat sedikit. Jadi orang-orang munafik itu menyebut nama Allah itu jarang, kecuali dikit saja. Nah, kalau kita melaksanakan sholat berarti berzikir. Setelah sholat ada bacaan istighfar, ada bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Zikir, menyebut nama Allah. Nah niku Pak, terkait zikir niki ada cerita begini Pak. Jadi Nabi Muhammad itu pernah mendapatkan aduan dari orang-orang miskin. Jadi sahabat Nabi Muhammad itu ada yang kaya, ada yang miskin. Apalagi kaum muhajirin. Kaum muhajirin yang mereka meninggalkan harta benda, bahkan mungkin juga ada keluarganya yang di Mekah menuju ke Madinah. Dan kondisinya memang tidak punya apa-apa. Nah, kemudian mereka ini mengadu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, wahai Kanjeng Nabi, kami ini kalah dengan orang-orang yang kaya. Orang yang kaya itu mereka punya banyak harta, bisa haji, bisa sodako, bisa infak, bisa zakat. Sedangkan kami tidak punya amalan apa-apa. Amalan kami sudah direbut oleh mereka semua. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad niku orangnya suka ngeyem-yem, memberikan solusi. Tidak kau malah dijur-jur. Tapi beliau niku solutif, memberikan solusi yang terbaik untuk para sahabat. Ala adullukum, nah gitu. Apakah kalian ingin tahu amalan yang lebih baik daripada jihad fisabilillah dan lebih baik dari ibadah haji? Kemudian tentu para sahabat yang miskin tadi, tentu Rasulullah, ucapkanlah setiap selesai sholat, yaitu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Seperti yang kita baca, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Akhirnya para sahabat miskin ini pulang ke rumah dengan tenang, diamalkan amalan ini. Nah ternyata bocor, terdengar amalan ini oleh orang kaya juga. Akhirnya orang miskin ini datang kembali kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasul, udah habislah saya ini, amalannya udah diborong lagi sama orang-orang kaya, kita udah gak punya apa-apa lagi. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad, ya begitulah seharusnya kita, yang kaya, yang miskin, semuanya berlomba-lomba, tapi Allah yang akan menilainya dengan ketakwaan. Bisa jadi yang kaya belum tentu ikhlas, dan seterusnya. Pokoknya disitulah Allah melihat ila qulubikum, kepada hatinya, kepada hati-hati orang-orang itu. Nah, jadi Allah yang maha adil nanti yang akan menilai
Siapa ya di antara yang ayyukum ahsanu amala, yang paling terbaik. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga yaitu yang menyebabkan usangnya keimanan adalah sibuk urusan duniawi. Memang betul, dunia ini memang tempat yang sedang kita tempati. Kemudian bukan berarti kita saking sibuknya sampai lupa mboten sholat, lupa mboten ngaji, lupa mboten ibadah. Apakah hidup ini hanya sebatas bangun, kerja, tidur, bangun, kerja, tidur, seperti itu kan mboten? Terus tiba-tiba mati? Tidak. Tetapi kita juga ada hal yang lebih utama dan mulia daripada itu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pokok dari ibadah itu adalah sholat. Kerja, tapi jangan tinggalkan sholat, ngeten. Karena bekerja itu perintah agama. Bahkan kalau kita tidak bekerja itu dicap sebagai pemalas. Sayyidina Umar bin Khattab niku pernah mengusir seseorang yang sedang zikir di masjid. Sudah pagi tapi masih berzikir di masjid. Ditanya, kenapa kamu gak bekerja? Saya sudah pasrah kali Gusti Allah. Ada sahabat yang lain, sahabat sini, kamu punya golok di rumah? Punya, bawa sini, ambilkan. Oh, sahabat yang satunya ketakutan, bahkan dua-duanya ketakutan. Jangan-jangan mau dibacok ini sahabat ini oleh Umar bin Khattab ini. Diambil, kemudian diberikan. Kamu ambil alat ini, kamu pergi ke hutan, kamu cari kayu bakar, kemudian jual. Itu lebih baik untuk kamu daripada kamu duduk seharian di sini berzikir dan kamu lupakan keluarga kamu. Masya Allah. Jadi pekerja itu juga penting, berzikir juga penting, sholat juga penting, tapi ada masanya sendiri-sendiri. Jadi wayahnya dia bekerja kok malah masih zikiran. Atau mungkin sebaliknya. Jadi sampai seperti itu Bapak Ibu. Bekerja, ibadah juga ibadah. Bahkan sempat saya menulis sebuah tulisan di buku itu, kunci kesuksesan itu nggak dua, berusaha dan berdoa. Berusaha terus tanpa berdoa niku sombong. Dia bekerja terus tapi nggak pernah nyuwun kali Gusti Allah. Dia seakan-akan kekuatan dia sendiri. Nah, sombong niku berarti. Atau sebaliknya, berdoa terus tapi nggak pernah berusaha, niku males. Ngejip nih Gusti Allah tapi nggak mau usaha, nah niku repot nih. Nah, jadi di sini ada sebuah hadis qudsi Bapak Ibu. Hadis qudsi niku pun pernah kita bahas nih. Jadi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita membacanya tidak perlu berwudu seperti ayat Al-Qur'an, tapi Rasulullah yang menyampaikan. Pripun? Allah taala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan harta untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya ia akan menginginkan lembah yang kedua. Seandainya ia memiliki dua lembah, niscaya ia akan menginginkan lembah yang ketiga. Tiada sesuatu yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Kemudian Allah akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Jadi apapun yang kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari, utamanya dalam bekerja, yang penting di situ adalah untuk melaksanakan sholat. Sesibuk apapun, sholat adalah kewajiban kita. Maka Nabi Muhammad niku menjelaskan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi istirahat kita itu ya dengan sholat. Oh, sibuk urusan duniawi, kita bekerja sana sini, Allahu Akbar, berhenti, salat, istirahat. Maksudnya istirahat dari pekerjaan duniawi, kita menemui Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, sebab dari usangnya keimanan itu terlalu cinta kepada istri dan anak-anak yang berlebihan. Tidak salah kita mencintai keluarga kita, ya karena kita hidup dengan mereka. Yang repot itu kita tidak mencintai keluarga malah mencintai orang lain. Nah, ini
sudah keharusan kita mencintai keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Resep dokter diminum 3 kali 1, dan jenengan malah lebih dari itu. Saya pengen segera cepat sembuh, diminum semuanya sekaligus, nggih overdosis. Makan itu ada porsinya. Kanjeng Nabi Muhammad mencontohkan sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi minuman, sepertiga untuk udara. Dan diisi makanan semua, kasihan organ tubuhnya dalam mencernanya. Atau diisi air semua, kembung, koplak-koplak nih perutnya ini. Atau diisi angin semua, masuk angin. Jadi semuanya harus adil. Tidak boleh berlebihan. Berlebihan melampaui batas, ya itu yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi para sahabat itu di buku ini jelaskan Rasulullah, mengapa ketika kami berada di sisimu hati kami menjadi lembut, kami dapat bersikap zuhud terhadap dunia, dan kami termasuk ahli akhirat. Jadi setiap para sahabat itu melihat Kanjeng Nabi Muhammad itu lembut, terus kemudian selalu ingat akhirat gitu, sehingga selalu ingat Allah gitu. Namun ketika kami keluar dari sisimu dan bergaul dengan istri-istri kami serta menciumi anak-anak kami, jiwa kami berubah sampai-sampai kami mengingkari panjenengan. Masya Allah, sampai sedemikian itunya para sahabat. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang anak akan menjadi penyebab munculnya sifat kikir, kemudian pengecut, jahil, dan mudah bersedih. Ini kan harus nih Pak, anak sedang sakit, sedih itu perasaan tuh. Hati seorang ibu terutama tersayat-sayat nih. Lebih baik aku aja yang sakit daripada anakku. Jadi kalau kami yang sudah punya anak pasti merasakan nih Bapak Ibu nih. Apalagi panjenengan sudah, Masya Allah, sekarang bukan anak, cucu yang dirasakan gitu. Pada anaknya siapa? Ya, tapi yang sakit adalah si mbah ini ngaten nggih. Nah ini mbah mertua karena juga ikut-ikutan sakit juga merasakan. Nah itu. Jadi ketika kita mencintai keluarga kita boleh, tetapi tidak perlu berlebihan. Nah itu karena kalau kita berlebihan ya seperti itu nantinya akhirnya sangat sangat mudah bersedih ketika kita mendapatkan sesuatu yang tiba-tiba mengejutkan. Maka cara kita, hal-hal yang dapat memperbaharui keimanan kita, kita langsung masuk saja, memperbaharui keimanan kita itu berarti dari kebalikan dari penyebabnya. Jadi yang pertama, hal-hal yang dapat memperbaharui keimanan kita, yang pertama adalah berdoa kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kita. Jadi kita berdoa Bapak Ibu. Yang pertama ini berdoa dulu, yaitu menggantungkan harapan semuanya kepada Allah. Ya Allah, tolong imanku ini jangan sampai usang, jangan sampai lusuh, jangan sampai rusak, bahkan jangan sampai mati. Jadi kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya yujaddid imanana, iman kita diperbaharui. Dan doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang paling mudah yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dan imanku di atas agamamu. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak ucapan la ilaha illallah atau tahlil. Berarti Bapak Ibu kita diminta untuk banyak tahlilan. Jadi kalau udah mendengar kata tahlilan itu ampun, waduh, ya sini tahlilan. Kita setiap hari tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan tasbihan, subhanallah, subhanallah. Kemudian tahmidan, alhamdulillah, alhamdulillah, dan juga takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kelihatan ya, luar biasa. Perbaharuilah imanmu, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai obat
Jika dia diniatkan untuk obat, Al-Quran itu akan menjadi resep apapun kalau tergantung orang yang mau digunakan untuk apa. Untuk dzikir, monggo. Untuk doa, monggo. Bahkan ada sebuah riwayat hadis katakan Bapak Ibu, lebih baik orang yang membaca Al-Quran atau berdoa. Kata Nabi Muhammad, lebih baik membaca Al-Quran. Ketika orang yang membaca Al-Quran itu tidak sempat berdoa setelah membaca Al-Quran, itu sudah Allah cukupkan sama seperti yang dipinta oleh orang yang berdoa. Insya Allah membaca Al-Quran itu luar biasa. Apalagi Bapak Ibu biasanya panjenengan niku sudah membiasakan mendawamkan Al-Waqiah, mendawamkan Al-Mulk, mendawamkan Yasin. Kalau malam Jumat atau hari Jumat Kahfi, wah luar biasa nih. Pun dikir nih, dikiran apa? Rutin, yaitu langsung dengan Al-Quran dikirnya, langsung dari Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu, sifatnya adalah tidak akan menjadi usang karena dibaca berulang-ulang dan tidak akan pernah habis keajaibannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Niku Al-Quran Bapak Ibu. Seorang ustadz saja membahas tentang satu ayat, tentang tafsirnya. Misalkan ngapunten saya menjelaskan tentang satu ayat tentang perintah sholat, saya menjelaskan itu. Bisa jadi dengan satu ayat yang sama, dengan berbeda ustadz, pembicara itu pun juga akan beda. Niku keajaiban Al-Quran. Keajaiban Al-Quran. Dibahas nggak pernah habis-habis. Nggak akan ada selalu keajaiban. Kemudian yang keempat yaitu memperbanyak zikir. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, segala sesuatu memiliki penerangan dan penerangan hati adalah zikrullah azza wa jalla. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, segala sesuatu memiliki cara untuk mengkilapkannya, dan cara untuk mengkilapkan hati adalah zikrullah. Bismillah, monggo kita kilapkan hati kita. Kemudian yang kelima, beristiqomah dalam mewujudkan atau merealisasikan konsekuensinya. Keistiqomahan dalam merealisasikan berbagai amal kebaikan yang menjadi konsekuensi iman akan menjaga iman itu senantiasa baru dan terus tumbuh. Diriwayatkan oleh Abu Sufyan, ketika Sufyan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu ucapan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada panjenengan lagi selain engkau menjawabnya. Rasul bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomah. Jadi istiqomah niku pripun Pak? Ajek nih. Sampai kapan? Sampai bertemu malaikat. Pripun ayatnya? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka yang istiqomah, kabarkan kepada orang yang istiqomah itu jangan takut, jangan bersedih, lihat tuh surga kamu. Nah, yang sudah dijanjikan. Jadi kapan kita istiqomah? Sampai datang malaikat yang akan menyampaikan kepada kita, wahai bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim pada pagi hari ini, jangan takut, jangan bersedih, lihat tuh surgamu di atas. Nah, itu berarti sampai saat itu batas istiqomah kita. Nah, itu karena kita tuh berbuat baik terus, zikir terus, ngaji terus, zikrullah terus, memperbaharui iman kita, maka kita akan istiqomah terus sampai malaikat menjemput kita. Dan yang terakhir yaitu senantiasa beristighfar dan bertaubat. Sebenarnya materinya berkutik di situ terus Bapak Ibu, nggak kemana-mana materinya.
Tetapi memang dasar keimanan kita itu kadang naik kadang turun, sehingga kita perlu ada penyegaran, pengingat. Karena dengan taubat dan berzikir, seseorang yang beristighfar dan bertaubat itu seperti ladzan balahu. Orang yang bertaubat, orang yang beristighfar itu seperti tidak punya dosa kembali. Dan memang tidak punya dosa, karena udah bersih, sudah dibersihkan kembali noda-noda noktah hitam tadi. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang bertaubat, dan tentunya dengan taubatan nasuha. Allahumma rizukna taubatan nasuha, bukan Allahumma rizukna taubatan sambel. Kalau tobat sambel niki enten snack, enten sambel, nanti pekan depan saya kalau kesini lagi nggak mau makan cabai pedes, datang lagi makan cabai lagi, sama aja. Ini itu taubatan sambel, bukan taubatan nasuha. Alhamdulillah Bapak Ibu, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Ala kulli hal, pada intinya adalah materi-materi yang ada di buku ini sebenarnya untuk memperbaharui keimanan kita, utamanya adalah sebagai tombok hati. Makatan yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, semoga. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Monggo. Teman-teman. Ibu atau teman-teman? Oke. Kalau apa, teman-teman? Alhamdulillah, pagi hari ini sudah selesai.